Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati jamaah Majlis Talim Aswaja Haji Masyim Asy'ari. Sebelum kita mulai taklim kita, sebagaimana biasa kita membaca Sayyidul Istighfar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, diberikan keafiatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gimana Bu? Sehat? Saya nanya sehat ya Bu ya? Enggak. Alhamdulillah, demikian Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita istiqomah dalam kita menuntut ilmu. Itu Bu, yang istiqomah ini yang berat kita laksanakan Bu ya. Ya Bu ya. Tetapi itu pun semua Allah yang gerakin ya Bu ya. Bu, Ibu datang begini ini ke sini, Allah yang gerakin. Ya Bu ya? Iya, Allah gerakin, ibunya juga mau lagi. Hati ibu terpanggil ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Kita manfaatin dengan sebaik-baiknya umur yang Allah ya berikan kepada kita, kita manfaatin sebaik-baiknya. Ya Bu ya. Kita nungguin hidup dunia ini, lagi nungguin apa Bu? Ya nungguin giliran. Tetapi kita ini nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita dipanggil oleh Allah, kita udah siap. Ya Bu ya. Mau kagak mau Bu ya. Mau kagak mau harus siap. Dengan apa siap kita? Dengan apa? Amal soleh. Kata Sayyidina Abu Bakar, an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala qala. Dia berkata apa? Man dakhalal qabra bila zadin fakan nama raqibal bahro bila safinatin. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk kubur tanpa ada bekal. Bekalnya apa Bu? Bu, amilus solihah, dengan amal. Kalau dia masuk kubur nggak bawa amal soleh, pakaan nama rokibal bakhro bila sapinatin, seakan-akan dia menyeberang lautan bila sapinatin tanpa dengan
perahu atau kapal. Patagriku gorkon, maka dia akan tenggelam. Ya tenggelam Bu ya. Bu, ibu pergi ke laut, nyeberang laut, nggak pakai kapal, nggak pakai perahu. Tenggelam nggak Bu? Tenggelam. Harus ada yang ngapain? Yang nyelamatin Bu ya. La kholasalahu, tidak akan selamat kita. Illa liman yundikohu, kecuali ada orang yang menyelamatkan. Siapa? Ya ada orang, kita lagi tenggelam nih di apa? Di laut. Berarti ada orang yang bawa pelampung. Ya Bu ya. Yang menyelamatin yang nyelamatin kita nanti siapa? Kalau dikubur. Bu. Yang nyelamatin kita siapa? Amal soleh kita. Ibu nih lagi ngumpulin amal soleh nih buat kalianku. Nanti kan ibu kan pada mati nih, nggak mungkin. Masa ibu mau hidup mulai di dunia ini. Bu, udah siap belum? Lah siap kagak siap Bu? Ya Bu ya? Ya Bu? Ya benar? Enggak udah siap. Benar Bu? La ilaha wa la ilaha masam ijajulha wallahu khabirum bima ta'ul wa la yuakhirullah nafsan. Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang idza jajalha, apabila ajalnya sudah ada. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan ketika di dunia. Allah catat nih kita ibu nih. Ya. Nih catat semua di Bu, si A nama-namanya semua. Nanti kasih pahala dia dari Masjid Raya Simasari. Ini ngaji rutin Ibu ya. Dikasih pahala hadir pengajiannya Bu ya. Allah khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan pada saat kita di dunia ini Bu. Ya Bu. Ya Bu. Iya, ini kan buat bekal kita ke akhirat. Ya Bu. Bu ya, Ibu nanti pulang enggak ini? Pulang, nggak mungkin mau di sini aja. Ibu ini nanti pulang enggak ini dari sini? Masa mau di masjid mulu besok? Pulang. Setiap pertemuan ada perpisahan. Ya Bu ya? Iya, gitu. Nah ini cerita nanti tentang, ini cerita tentang Sayyidina Umar Bu. Sayyidina Umar jalan, bayangannya setan takut. Ini bininya berani sama Sayyidina Umar, setan aja takut Bu. Ini kalau jalan ada bayangan Sayyidina Umar, setan takut. Ini gang sini loh, wah Sayyidina Umar, setan begini. Ini entah ceritanya kok perempuan berani sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini nggak tahu nih istri yang mana, kan banyak istrinya. Yang berani sama istri, yang berani sama suami. Ya Ibu, coba buka halaman. Berapa? 32. Ya Bu, kita baca hadis Nabi Bu. Bu, baca halaman, dilihat halaman 30. Warwiya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki jaa ila Umar, datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa yang mau disampaikan seorang laki-laki? Yasku ilaihi, dia itu akan mengadu kepada Sayyidina khuluqa zaujatihi, tentang perilaku istrinya. Dia pengen ngomong curhat sama Sayyidina Umar. Istrinya mungkin cerewet mat ini. Bagaimana caranya mengatasi istri yang cerewet begini. Ceritanya seorang laki-laki datang Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, mungkin saya ingin apa ya, sharing apa Bu gitu Bu. Apa Bu? Minta pendapat Bu ya. Tentang perilaku istrinya itu lagi. Fawaqafa bibadihi, lalu dia itu berdiri bibabihi, itu di pintu rumah Sayyidina Umar. Ya kan kita kalau mau ke rumah itu apa? Melalui apa? Kita kalau namu melalui pintu nggak Bu? Pintu. Nah, yantajiruhu, menunggu keluarnya Sayyidina Umar. Dia nggak mengetok Bu. Dia nggak mengetok apa? Pintu Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar kalau udah keluar baru dia temuin. Sama juga. Jadi gini Bu, ada seorang santri nggak boleh di rumah kiai itu ngetok pintu. Assalamualaikum kiai, saya perlu. Nggak boleh. Kita nungguin kiainya keluar dulu. Dalam talim mutalim kita ini nggak boleh ke rumah guru. Assalamualaikum guru, mau ngopi nih.
Songong mat anak murid dia, ngetok pintu mau guru, ya datang minta apa? Minta kopi. Masya Allah. Iya, ini dia nggak mau masuk sebelum keluar Sayyidina Umar. Berarti ada apa? Akhlaknya Bu ya. Kita kayak begitu sama saudara. Abang mau saudara nggak assalamualaikum tapi sambil buka pintu. Ibu ya, jangan, takutnya di dalam rumah itu lagi nggak siap untuk nerima dalam keadaan bagaimana Ibu ya. Namanya di rumah orang kan ya, dalam jangan begitu. Kita ke rumah saudara juga jangan masuk-masuk aja Bu. Apalagi ke rumah saudara masuk-masuk aja, saudaranya nggak ada, main ambil aja. Main ambil aja, gak sayur bawa pulang, apa bawa pulang. Cuma saudara ini minta dihalalin aja katanya paling enggak. Ya jangan, ya Bu ya. Biar ke rumah saudara juga ada akhlaknya. Ya Bu ya, ada akhlak. Ibu jangan main masuk, jangan selonong boy aja. Nah setelah itu pasami'a imro'atahu, maka dia laki-laki ini mendengar istri Sayyidina Umar. Tastatilu alaihi, sedang berbicara panjang lebar kepada Sayyidina Umar, bilisaniha, dengan perkataan istrinya itu. Apa Bu? Ngomong biasa panjang lebar Bu. Ini ceritanya lagi ngapain Bu? Istrinya. Bu, istri Sayyidina Umar sedang apa? Nah itulah. Lagi ngomel. Apa? Iya. Bagaimana keadaannya menanggapi Sayyidina Umar? Wa huwa sakitun, dan Sayyidina Umar diam saja. La yuradu alaiha, tidak menjawab kepada istrinya. Tidak menjawab. Begitu. Memang begini Bu. Jadi pada saat istri lagi begitu, mungkin maaf Bu, bisa juga istri itu dalam keadaan capek, keadaan kesalahan apa, ya Bu ya. Ada permasalahan mungkin sama anak dan sebagainya, ada timbul emosional ya Bu ya. Bu, ya Bu ya. Ya nggak mungkin lah seorang istri bisa begitu sama suaminya. Makanya nanti ada 15 alasan kenapa sih perempuan itu, kata Rasul, kebanyakan penghuninya itu mayoritas perempuan. Bu, waktu Isra Mi'raj itu Nabi bilang gini, yang di neraka itu kebanyakan, tapi saya bukan ngomong jamaah Masjid Yasin Masyari lah. Ya mungkin beda dengan ini kali. Kata Rasul begini, kata Rasul, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Mungkin di luar ini, mungkin kata Nabi, mungkin ini enggak kali gitu. Mungkin jamaah Masjid Yasin Masyari ibu enggak masuk kali ini. Iya, enggak masuk kebanyakan itu. Ya mudah-mudahan enggak Bu ya. Enggak Bu. Nanti ada tuh kriterianya kenapa sih kok kebanyakan penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Apa sih alasannya? Itu ada 13 alasan itu. Ada 13 alasan kenapa? Ya itu termasuk ini ya, bawel, menyakiti suami. Udah banyak Bu. Bu bener banyak Bu, saya lihat itu. Banyak. Bu ya. Ya nanti Ibu bisa lihat tuh, saya masuk enggak? Dari kriteria itu, alasan itu kenapa? Kali itu enggak masuk, Ibu cakep. Berarti Ibu udah soleh di jam. Ya Bu ya. Hebat Bu ya. Hebat nanti ada. Berarti pada saat itu Sayyidina Umar tahu keadaan begitu, enggak mau jawab. Jadi kalau istri lagi begitu, seorang suami jangan dijawab. Ya jangan nanti ada masalah itu. Ya Bu, ya Pak, Bapak punya istri. Kalau istri cerewet, udah rawatin aja, udah sabar aja. Ya orang pilihan Bapak itu dulu, ya Bu. Ya nanti pahalanya seperti ada pahalanya nih. Kalau yang suami sabar kayak begini, Allah kasih nanti jempol begini nih. Yang penting Ibu, Bapak sabar, ya. Bapak sabar. Kenapa? Memang begitu. Kalau suami mah kalau ditanya, Bapak mau mana? Bapak dari mana? Dari pasar. Kalau istri, Bang dari mana? Dari pasar. Wih cabai harganya sekian, telur sekian.
Orang nanya doang, ibu dari mana? Dari pasar. Iya saya dari pasar. Habis beli ini, waduh semua. Kalau bapak-bapak mah tanya, bapak dari mana? Dari pasar. Udah. Kalau ibu tanya, ibu dari mana? Dari pasar. Cabai naik, ini naik. Udah tuh dia ceritain. Padahal ditanya satu dari mana doang. Iya bu ya? Iya bu. Tapi ungkapannya lebih banyak ya bu? Iya gitu ya. Jadi Sayyidina Umar tidak menjawab. Pansoro parrojulu, lalu pulang kembalilah laki-laki itu qailan sambil berkata, idza kana hada hala amiral mu'minin pakai pahali. Dia berkata dalam dirinya. Apabila ternyata ini adalah keadaan amirul mu'minin, keadaannya begini, pakai pahali, bagaimana keadaanku? Sayyidina Umar aja amirul mu'minin begitu istrinya. Bagaimana istri saya? Paham bu? Bu, istri kiai aja bewel banget Ustaz. Apalagi istri saya, apalagi juga tuh no, ya kan dia ngomong sama kiai. Enggak sama kiainya lagi diomelin sama istrinya. Ya bu, paham bu? Saya datang mau ke rumah kiai. Kiai, istri saya cerewet banget. Kita mau masuk ke rumah kiai, kayaknya juga lagi diomelin juga. Lah, wah, bagaimana istri saya? Kan saya bilang, Sayyidina Umar itu setan aja takut. Bininya berani. Setan takut itu sama Sayyidina Umar, bayangan aja. Ini bayangan ada Sayyidina Umar, setan lari, takut. Ini berarti beraninya lebih dari siapa? Tapi enggak tahu nih Sayyidina Umar kan istrinya menurut riwayat ada 9. Enggak tahu istri yang mana nih yang cerewet, enggak tahu. Ya, istri banyak. Ya bu. Bu. Nah ntar nih ini dia termasuk nih. Yang termasuk ini nih. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan enggak ini ibu mah kali ya. Hah? Bu. Belum kan ibu pada cerewet sama. Enggak ya? Aduh, nerimoin. Nih, ya, nerimo. Ya bu, ini ceritanya. Ya namanya bisa juga nih bu ya. Temperaturnya tinggi ada kan ya? Tinggi. Bu, kata guru saya gini. Kalau di rumah tangga sering ajak bercanda. Benar bu? Benar. Ya, di rumah tangga supaya langgeng itu sering jangan apa ya? Jangan merengut lah begitu, bahasanya lah begitu. Saling apa? Ceria gitu bu, ceria bu. Ya bu? Hah? Ceria, dia mau punya duit, nggak punya duit, gajiannya lagi tanggung juga bulan, ya biasa aja. Ya bu ya? Bu? Iya begitu. Ini mau kurang dikit aja pulang lambat ngomel. Ya bu ya? Ya. Ngomongnya begitu. Nah ini bu, kita terusin. Fakhoroja Umaru, maka keluar Sayyidina dia nggak tahu tuh bahwa di luar ada tamu. Paro'ahu mudbiron, maka melihat Umar kepada laki-laki itu mudbiron, berbalik ke belakang. Artinya apa? Kan kalau udah permisi mau pulang berarti Sayyidina Umar, orang itu udah nggak natap ke Sayyidina Umar, artinya udah berbalik belakang ya kan ya, dipanggil. Ya udah berbalik ke belakang. Panadahu, lalu Umar itu memanggil laki-laki itu. Ma hajatuka, apa keperluanmu? Ditanya ya, kamu datang ke rumah saya apa sih hajat? Pasti orang kalau datang ke rumah ada keperluan bu ya. Bu, yang pertama silaturahim, yang kedua bisa juga meminjam duit. Ya, ada dua bu ya. Ada yang nggak biasa datang tahu nih. Kita harus tahu bu, datang ke rumah kita ini saudara kita, romannya itu mukanya ini apa dia lagi punya duit apa enggak. Kalau dia kata ilmu di dalam kitab tasawuf, kalau kita tahu dia dalam kondisi begitu jangan nggak usah aja pakai minta bu. Pas datang kita kasih aja. Kan mukanya beda bu ya. Bu, muka orang punya duit dan nggak punya duit beda nggak bu? Hah?
Kita punya saudara datang nih. Tahu nggak kita caranya jemaah silaturahim sama minjam duit? Bu, tahu nggak wajahnya? Hah? Tahu kita itu. Ya Bu ya. Kita tanya apa keperluan? Keperluan. Faqala maka menjawab laki itu, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, jitu asku ilaiki. Aku datang akan mengadukan ilaika kepadamu huluko zauzati, tentang akhlak istri. Saya datang kemari ingin apa? Mengadukan tentang perilaku istriku di rumah cerewet mulu. Ya, kali ada solusinya karena kamu Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin mungkin istrinya mah nggak cerewet begitu. Dia pengen apa? Pengen apa? Mengadukan. Wastito latiha, dan kecerewedannya itu alaya kepadaku. Nah, pasami itu lalu saya mendengar jauh jataka istri, jauh jataka itu apa ya? Istri sampean begitu tuh. Ya? Istri kamu juga begitu, sama dengan istri saya. Waduh, sama dong. Kata dia mah, kali istri Amirul Mukminin orangnya nurut-nurut ya Bu ya. Bu, ternyata saya lagi 3 hari Bu, lagi apa? Lagi batuk. Parojatu, lalu saya pulang. Wakultu, dan saya berkata, idza kana hadza hala Amiril Mukminin, apabila terbukti ini adalah keadaan Amirul Mukmin ala zaujatihi, bersama dengan istrinya, pakai pahali, bagaimanakah keadaanku? Faqala lahu Umaru, maka berkata laki-laki itu kepada siapa? Laki-laki itu kepada Sayyidina ya, Sayyidina Umar berbicara. Ya akhi, wahai saudaraku, ini sesungguhnya aku ahtamiluha, memikul kesabaranku kepada istriku. Kenapa Bu? Lihukukin laha alayya, karena ada beberapa hak kepunyaan istriku alayya yang wajib kepadaku. Anaha, bahwasanya istriku itu tobbahatun li to'ami, adalah tukang memasak makanan. Hubbazatun li khubzi, dan tukang membuat roti untukku. Gossalatun li siyabi, dan tukang mencuci pakaianku. Murdi'atun li walidi, lagi pula yang membuat susu anak. Nah ini ibu nih. Walaysa dzalika biwajibin alaiha, padahal yang demikian itu bukan kewajiban istri atasku. Jadi Bu, masak, buat roti, nyuci, itu kewajiban siapa Bu? Kata Sayyidina Umar begini, sebetulnya itu nyuci semua ngepel bukan kewajiban istri, kewajiban saya. Itu ngomongnya begitu, makanya saya diem aja diomelin. Yang menyusui anak siapa? Ini suami. Maksudnya yang membuat susu apa? Orang Arab, mabuk, orang Arab dulu kalau nyusuin kepada orang-orang Arab pegunungan yang akhlaknya itu perempuan bagus. Ya Bu, Nabi aja benar deh ya, yang nyusuin siapa? Halimatus ya. Orang Arab itu kalau pengen cerdas, anaknya bagus, keturunan bagus, itu nyusunya dari orang-orang yang betul-betul Arab pegunungan. Ya Bu ya, berarti kita menyediakan orang buat nyusuin
anak baut orang, Bu. Nah, itu enggak Sayyidina Umar. Jagain ini. Kenapa? Saya ini sebetulnya ada kewajiban saya yang diemban oleh istri. Kalau ngomong begitu enak banget istri ya. Lah, masa suruh masak suami, suruh nyuci, suruh ngepel. Istri uncang-uncang kaki. Di Arab, Bu, kalau di Arab memang istri ngapa-ngapain, Bu. Bu. Ya. Iya, kalau kita mah di sini istri semuanya. Kalau di sono istri karena pembantunya 5. Yang bagian ini, istri mah enggak, di kamar aja udah. Bener. Kalau kita mah di sini, ya Bu ya, Ibu. Makanya Ibu pahalanya, Ibu tuh waktu nyuci anak, pakaian anak suami itu Ibu, Masya Allah itu dosanya runtuh tuh Bu. Pada saat Ibu mencuci pakaian suami, ya Allah. Bener Bu, karena Ibu itu sudah ada yang mana tugasnya bukan Ibu tapi Ibu mau mengerjakan ikhlas. Ya Bu ya? Ya Bu. Berarti karena Sayyidina Umar ngomong, sebetulnya ini kewajiban saya. Wajar dia itu ngomel-ngomel mungkin kecapean Bu, paham Bu? Kan orang Arab bikin roti, nyusuin, nyuci, gosok. Akhirnya dia kerja sendiri capek. Habis capek. Aduh Allah. Ibu ngomel nggak kalau lagi capek? Hah? Apa? Mengapa ngomel? Waduh, jangan Bu. Emang udah ikhlas aja. Ya Bu ya? Ya Bu? Ya. Karena kenapa? Karena jangan sampai, karena kenapa? Kita punya suami udah kerja dari pagi. Pagi udah berangkat Bu ya? Ibu pagi-pagi udah berangkat dari jam 7 pulang sore. Dan sebagai masa ditugasin semuanya. Kita ngapain di rumah? Ya Bu? Lah iya lain lagi. Karena ini kita pun memang suami kita juga berat di dalam mencari uangnya juga kondisinya begitu seperti itu. Makanya kita harus punya apa? Nah itu bagaimana cara kita membantu suami. Jadi udah terimain aja udah Bu. Ya Bu ya. Bu. Ya kita pagi-pagi udah ngurusin anak buat sarapan sekolah. Ya Bu ya. Habis ini udah rapi kita jalan pengajian yang penting suami udah disiapin. Kita berempat ngaji, pulang siang, habis pulang nanti istirahat Bu ya. Ya Bu, biasanya pulang dari sini tidur nggak Bu ini? Tidur, biasanya perempuan itu habis zuhur tidur. Nanti tidur bangun biasanya gosok, ya Bu ya. Hah? Nggak ada rapi-rapinya ya? Solo. Ya, udah sore lagi siapin masak lagi, Masya Allah. Ya Bu ya, makanya istri mau mendapatkan nilai pahala yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi walaisa dzalika biwajibin alaiha, padahal yang demikian itu bukan wajib atas istri. Wa yaskunu qalbi biha anil harami, dan menjadi tentram siapa? Hatiku dengan istriku anil harami, meninggalkan dari perbuatan yang haram. Ya Bu, nggak ada pertengkaran. Akhirnya kenapa? Kenapa Bu? Bu, karena merasa ini kita semuanya kita bebankan kepada istri, begitu, kepada istri. Ya lain juga mungkin kalau istri pejabat mah beda. Ya Bu ya? Ya Bu, istri pejabat beda dengan istri yang masyarakat biasa, begitu. Ya Bu ya? Hah? Iya, lain. Kita jangan disamain. Ya Bu ya? Ketahuan kita isi. Kita punya suami memang pekerjaannya juga apa ya? Ada pegawai negeri, gajinya sekian, sekian. Jadi ya yang penting kita, makanya begini Bu, istri itu harus punya sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa yang ada pada dirinya, menerima apa yang ada
yang diberikan oleh suami. Udah ada yang ada di tangan suami, udah kita nerimain. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membanding-bandingkan dengan harta orang lain. Repot, Bu. Ya, Bu. Bu. Makanya dalam segi pergaulan istri ini, sekarang ibu begini, maaf ya. Ibu bergaul kepada orang yang gajinya lebih tinggi dari suami. Akhirnya ntar ibu kurang syukur mulu. No, kayak dia no. Gajinya sebulan sekian. Mana? Bapak mana sih Mas? Ya. Udah kerja pegawai negeri. Rumah nggak punya, mobil aja nggak punya. No, dia kerja no. Baru aja udah beli apa. Ya. Jangan, nggak boleh Ibu banding-bandingkan seperti itu, nggak boleh. Nanti syukur kita kurang. Ibu ya. Itu tuh. Tadi kalau saya ceritain bahwa ada, kenapa sih seperti itu? Karena ini Bu begini Bu. Sebabnya itu karena mereka melupakan kebaikan suami. Bu. Kebanyakan itu perempuan itu melupakan kebaikan suami. Apa Bu? Padahal kebaikan suami banyak nggak? Banyak. Yang kedua tidak syukur terhadap pemberian suami. Itu banyak Bu. Yang ketiga sering menyakiti hati suami. Itu kalau dalam hadis begitu kebanyakan Bu. Ya Bu ya. Itu tuh. Tidak bersyukur terhadap pemberian suami. Jadi kadang-kadang baru mau dikasih aja belum dikasih. Bang, mana? Boro-boro cukup duit segini tuh. Belum dikasih aja ngomong udah kurang, ya kurang mulu hidupnya. Ya Bu ya. Bu. Jadi nggak boleh. Bu, nggak boleh menuntut sesuai dengan kemampuan suami. Iya suami gajinya misalnya maaf Bu ya, kita punya suami gajinya itu sebulan 4 juta. Jangan minta 20 juta sebulan. Nggak boleh menuntut kepada suami yang tidak ada kemampuan pada suami. Bu, ya kalau kebetulan suami kita seorang pekerja. Kalau seorang pedagang kan lain lagi Bu ya. Pedagang itu kadang-kadang lagi rame-rame, lagi enggak Bu ya. Ya Bu ya. Lah itu. Makanya kita harus bersyukur apa yang diberikan oleh suami. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya, jadi harus mensyukuri daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi Sayyidina Umar ini mengatakan demikian, ya. Ini adalah di mana bahwa seorang istri pun harus dalam keadaan apapun harus menjaga daripada apa. Kenapa nih Bu? Jadi satu apa tuh Bu? Kenapa Bu? Alasannya apa? Alasan wanita banyak masuk neraka apa Bu? Satu, melupakan kebaikan kufur apa? Bukan kufur kepada Allah, kufur kepada suami. Ini hidayat Muslim gitu. Hadis riwayat Imam Muslim begitu. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada kebaikan suami. Ya jangan sampai begitu kita. Kebaikan suami banyak dari mulai menikah dan sebagainya. Ya Bu ya, sebetulnya seorang suami ingin membahagiakan istrinya sehubungan kondisi yang ada. Kita tahu suami kita penghasilannya sekian ya Bu ya. Bu, benar nggak? Iya kita udah tahu suami kita gaji sekian. Nggak mungkin buat yang lain, pasti buat keluarga gitu ya. Yang kedua, kebanyakan perempuan itu gibah. Dalam hadis itu gibah. Bu, gibah. Nih Bu, ibu datang ke tempat pesta. Pada saat dan kita pesta gini, ada saudara kita pesta. Pas datang ngomong begini, ini pesta sih enak, makanannya enak. Cuman ini
rendangnya keras banget, siapa sih yang tukang masaknya? Ya Bu? Iya, iya. Jadi begitu Bu. Bu, kita udah pulang aja udah gibah orang. Ya Bu ya? Bu, udah mencela makanan orang. Ya Bu ya? Pas datang ke tempat pesta. Pesta katanya. Ngundang orang katanya makanannya begini doang. Ya Allah, ya udah pulang aja udah gibah lagi. Ya Bu ya, kalau laki-laki mah enggak. Kalau laki-laki Bu udah pulang udah aja udah. Enggak ada cerita begitu. Ketemu teman, iya gue begitu. Nah itu Bu, ya karena nggak bisa menyimpan daripada rahasianya seperti itu. Begitu. Yang ketiga, tidak peduli pada suami. Ya, tidak peduli kepada suami. Suami itu diabaikan. Paham Bu? Ya Bu ya. Ada yang nggak peduli sama suami? Ada yang nggak peduli. Ya. Yang selanjutnya suka membuka aurat. Ya, pakai pakaian. Tapi pakaiannya yang menampakkan daripada tubuhnya itu. Nah, itu enggak boleh juga itu seperti itu, ya. Yang selanjutnya juga mereka keluar rumah tanpa izin. Banyak itu alasan-alasan Bu. Alasan-alasan kenapa demikian itu banyak yang dilakukan oleh seorang istri. Tapi enggak, saya bilang sebagian seperti itu. Tapi banyak juga perempuan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ibu ini termasuk yang soleh dan soleha. Ya Bu ya. Kalau soleha, Allah langsung masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting seorang istri taat pada suami, ya. Puasa jangan Ramadan jangan diapain? Ditinggal, terus sholat 5 waktu dijaga, hatinya dijaga, insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang saya sampaikan, nanti kita terangkan bahwa kita mendapat pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran seorang suami yang sabar, nanti Allah memberikan pahala yang besar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kita menuntut ilmu. Insyaallah nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Imam Zakwan, dan juga nanti ada ini Bu, setelah Imam Zakwan nanti ada dari sini tentang masalah menyampaikan kesehatan, ya nanti ada itu. Nanti setelah selesai juga nanti ada yang memberikan pengarahan dari petugas di masjid. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.